Selanjutnya keadaan amorfus rheologi, di mana keadaan amorfus ini sendiri merupakan karakteristik dari polimer, di mana pada keadaan ini yaitu merupakan saat keadaan padat yang oleh alasan-alasan struktur tidak memperlihatkan kecenderungan terhadap kristalan. Ini merupakan karakteristik dari semua polimer di atas titik leburnya. Dan selanjutnya vitrifikasi, di mana vitrifikasi ini merupakan proses dari suatu leburan polimer dalam mempertahankan sifat amorfusnya dengan pendinginan ke keadaan padat. Keadaan amorfus sendiri terdiri dari keadaan padat dan cair, di mana perbedaan utamanya yaitu jika dalam hal yang padat, gerak molekulnya dibatasi sampai ke daerah vibrasi yang sangat pendek dan rotasi, sedangkan dalam keadaan cair terdapat gerak segmen yang luas atau kebebasan konformasi yang timbul dari rotasi di seputar ikatan-ikatan kimia. Ketika suatu polimer amorfus mencapai derajat kebebasan rotasi tertentu, ia bisa dideformasi. Dan ketika terdapat cukup kebebasan, polimer tersebut mengalir molekul-molekulnya mulai bergerak melampaui molekul lain. Dan ilmu yang membicarakan tentang deformasi aliran polimer ini disebut rheologi. Untuk menyebabkan suatu polimer berdeformasi atau mengalir, tentu memerlukan penerapan suatu gaya. Dan jika ketika gaya dikenakan, polimer tertarik dengan tiba-tiba, maka molekul-molekulnya yang akan cenderung mengembalikan konfigurasinya yang mula-mula stabil, di mana proses ini disebut relaksasi. Dengan kata lain, cairan amorfus ini menunjukkan kualitas elastis, di mana elastisitas ini timbul dikarenakan molekul-molekulnya dirusak atau dikacaukan dari susunannya. Nah, dan jika gaya tersebut dikenakan secara tetap dan sedikit demi sedikit, maka molekul tersebut akan mengalir secara tidak dapat balik. Lalu, karena belitan dan gesekan dari efek gesekan yang ada, cairan yang elastisitas ini akan menjadi cairan yang kental. Nah, dan kombinasi dari elastis dan aliran yang kental ini disebut viskoelastis. Suatu viskoelastisitas sendiri memiliki konsekuensi di mana digambarkan pada gambar 3.2, yaitu ketika molekul-molekulnya mengalir cepat melalui dai terbuka, mereka akan terkompresi. Dan ketika mereka muncul kembali, pengurangan tekanan resultan akan menyebabkan molekul-molekul kembali ke keadaan semula. Oleh karenanya, ketebalan dari leburan polimer yang muncul akan menjadi lebih besar daripada lebar dai tersebut. Berbagai gaya bisa diterapkan dalam deformasi bahan polimer, seperti tegangan tangan sial, yang dimana ini sangat berkaitan dengan ahli rheologi. Dimana tegangan tangan sial ini sendiri merupakan suatu gaya yang diterapkan ke salah satu sisi permukaan yang sejajar dengan permukaan tersebut. Suatu contoh ketika bujur sangkar dikenai tegangan tangan sial, ia akan berubah menjadi jajaran genjang, seperti yang diilustrasikan pada gambar 3.3. Lalu, untuk tegangan geser sendiri dapat didefinisikan sebagai gaya dalam Dyne atau Newton per satuan luas permukaan. Untuk perhitungan geser sendiri, kita dapat mengukur perpanjangan geser, di mana perpanjangan geser ini merupakan jumlah deformasi salah satu bidang terhadap bidang lainnya. Kemudian ada modulus geser atau ketahanan terhadap geser, di mana ini merupakan perbandingan tegangan terhadap perpanjangan. Lalu ada laju geser atau gradien kecepatan, di mana ini merupakan laju pada saat bidang pada gambar 3.3 atau molekul dalam cairan amorfus mengalir relatif terhadap bidang atau molekul lain. Saat tegangan geser kenaikannya berbanding lurus dengan laju geser, maka cairan yang bersangkutan dikatakan menjadi Newtonian atau ideal.
karena mengikuti hukum viskositas Newton. Itu terlihat pada rumus yang ada. Viskositas sendiri dihubungkan dengan suhu oleh suatu persamaan khas Arrhenius, di mana pada persamaan ini A adalah tetapan yang berkaitan dengan gerak molekul. Kemudian EA atau E alpha adalah energi pengaktifan untuk aliran kental. Untuk deviasi-deviasi dari sifat Newtonian yang umum merupakan hal yang lumrah dalam aliran polimer. Satu tipe terjadi ketika resistensi awal terhadap aliran harus diatasi, tetapi sekali mulai terjadi aliran, ia mengikuti sifat Newtonian. Cairan seperti ini disebut fluida Newtonian Bingham dan didefinisikan menurut persamaan berikut.